Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jempa. Saya Alisa Syafariani. Saya Misal Zahir Arianto. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi IPS kelas 7 bab 4 Kurikulum Merdeka mengenai pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan, manusia membutuhkan pengorbanan ekonomi berupa uang. Kebutuhan yang tidak terbatas mengakibatkan masalah keuangan dalam masyarakat. Seringkali seseorang mengalami kesulitan dalam mengelola keuangannya. Uang merupakan suatu benda yang memiliki satuan hitung dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk melakukan transaksi dan berlaku di suatu wilayah. Di Indonesia, berdasarkan lembaga pembuatnya, uang dibagi menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal berupa uang logam dan kertas yang diterbitkan oleh pemerintah. Sedangkan uang giral merupakan deposito atau simpanan bank yang dapat diambil melalui cek, giro, atau surat perintah pembayaran lain yang sah. Pendapatan merupakan hasil dalam satuan uang yang diperoleh individu atau perusahaan atas kegiatan yang dilakukan. Pendapatan setiap orang berbeda, tergantung jenis pekerjaan yang dilakukannya. Salah satu faktor yang memengaruhi perilaku konsumsi adalah besar kecilnya pendapatan. Hubungan antara pendapatan dan perilaku konsumsi ini dikenal sebagai hukum Engel. Hukum Engel menyatakan bahwa semakin kecil pendapatan, semakin besar bagian pendapatan. Itu ditujukan untuk konsumsi. Begitu pula sebaliknya, semakin besar pendapatan, maka semakin besar bagian pendapatan yang itu ditujukan untuk tabungan. Pendapatan seseorang dapat digunakan untuk melakukan konsumsi maupun disimpan dalam bentuk tabungan, sehingga besarnya pendapatan sama dengan besarnya konsumsi ditambah dengan tabungan. Keynes menyatakan bahwa setiap pertambahan pendapatan akan menyebabkan pertambahan konsumsi dan pertambahan tabungan. Tabungan adalah simpanan yang berasal dari pendapatan yang berupa uang yang pernah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Ada juga manfaat menabung, yaitu meminimalkan hutang, melatih gaya hidup hemat, dan juga uang tersedia untuk hal-hal mendesak. Investasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah yang dimiliki seseorang yang melakukan investasi, berharap mendapatkan imbalan berupa laba, dividen, ataupun bunga dari hasil investasinya. Ada beberapa instrumen investasi yang dapat dipilih seperti saham, obligasi, ataupun reksadana. Namun, perlu diingat bahwa memilih instrumen investasi juga perlu beberapa pertimbangan karena banyak investasi bodong yang merugikan masyarakat. Ada beberapa tawaran investasi yang perlu dihindari oleh masyarakat, yaitu A. Imbalan hasil investasi terlalu tinggi dengan waktu yang singkat. B. Sedikit informasi atau bahkan tidak ada mengenai perusahaan investasi yang dipilih. C. Investor seringkali diminta mencari orang lain untuk bergabung. D. Tidak jelas jenis usaha yang dijalankannya. Dan E. Biasanya dipromosikan oleh tokoh masyarakat atau artis untuk memikat investor.